Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Anda Setiawan, Guru SD Negeri 3 Karangmuda, Kecamatan Teguh Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Bapak dan Ibu semuanya, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi modul 1-4 budaya positif. Berbicara mengenai budaya positif, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia, berkaitan dengan hukuman dan penghargaan. Posisi kontrol seorang guru, membuatkan keyakinan sekolah, dan penerapan sertifikat restitusi dalam penyelesaian masalah. Dengan adanya disiplin positif, dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, mengajarkan murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai kebajikan, dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada dalam suasana yang merdeka. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi tersebut, maka sebagai seorang guru kita harus dapat memilah ketiga motivasi tersebut, mana yang termasuk motivasi eksternal dan mana yang termasuk dalam motivasi internal. Sebagai seorang guru, kita harus dapat mendorong peserta didik, murid kita, agar tumbuh menjadi murid yang memiliki motivasi internal yang lebih baik. Dapat memunculkan motivasi internal yang baik dalam diri murid, maka sebaiknya seorang guru harus menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid, sehingga murid dapat berkembang sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Adapun posisi kontrol seorang guru yaitu ada 5. Yang pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dari kelima posisi kontrol seorang guru tersebut, sebaiknya seorang guru berada di posisi manajer. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan dirinya. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. 4. Guru berperan sebagai pembuat keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas atau sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan oleh lingkungan sekolah. Yang kelima, guru menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dari ketiga hal tersebut, tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Selanjutnya, keterkaitan budaya positif dengan 3 materi sebelumnya. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD,
yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh kembang hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Selanjutnya, budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antara semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi KHD dan profil pelajar Pancasila. Dari modul 1.4 ini saya mengalami perubahan cara berpikir. Saya memahami perbedaan peraturan kelas atau sekolah dengan keyakinan. Saya dapat memilih posisi dalam menerapkan disiplin positif. Saya mampu menerapkan segitiga restitusi dalam penerapan budaya positif. Selain itu, saya juga mendapatkan pengalaman dan materi baru yang saya peroleh. Di antaranya disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Perasaan saya terkait pengalaman belajar, saya merasa bersalah kepada murid karena terkadang masih bersifat menghukum terhadap murid-murid saya. Selanjutnya, saya merasa senang dan bahagia mendapatkan teman baru, kemudian tertantang melaksanakan budaya positif di sekolah dan semoga bisa melaksanakannya dengan lebih baik. Modul 1.4 ini saya juga mulai banyak hal-hal yang sudah baik. Hal-hal yang sudah baik diantaranya adalah dapat memilih posisi kontrol terbaik, membuat keyakinan kelas, mulai menerapkan segitiga restitusi. Dan sedangkan hal yang perlu saya perbaiki adalah konsistensi dalam menerapkan disiplin positif, mengasah cara komunikasi dengan siswa saat menerapkan segitiga restitusi. Keterkaitan antara kompetensi dan kematangan diri. Setelah mempelajari modul 1.4, saya memiliki kompetensi dalam penerapan budaya positif, di mana saya juga harus mengimbanginya dengan kematangan diri pribadi seperti kemampuan mengelola emosi, cara bersikap, dan komunikasi, serta mengontrol kesabaran. 5 posisi kontrol yang dipilih. Sebelum mempelajari modul, saya memilih posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya sering marah, tidak sabar, dan bersalah setelah memberi hukuman atau sanksi. Setelah mempelajari modul, saya memilih posisi manajer. Perasaan saya lebih tenang dan tidak emosi menghadapi tingkah laku murid. Sedangkan sebelum mempelajari modul, saya pernah melakukan segitiga restitusi, namun tidak sesuai tahapan. Yang sering dilakukan adalah validasi tindakan yang salah, menanyakan siswa alasan melakukan tindakan tersebut, dan meminta siswa untuk memperbaikinya. Perlu dicatat untuk kita semua, hal-hal lain yang penting dalam menciptakan budaya positif di sekolah atau di kelas adalah perlunya sebuah kolaborasi dengan kepala sekolah dan guru, kolaborasi dengan orang tua, komunikasi dengan murid, mulai dari diri sendiri dan lingkungan kelas. Semoga dengan adanya hal-hal tersebut akan dapat menciptakan budaya positif di sekolah ataupun di kelas, sehingga bisa menghasilkan murid yang sesuai dengan harapan dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.